Baca nama Allah di dalam kolbu, masukkan ke dalam kolbu. Inilah yang saya talkinkan beberapa bulan yang lalu. Bulan apa tuh Paman? Masih ingat gak? 6 bulan ya. Zikir Abu Ali Al-Farmadi ini yang saya talkinkan. Dan itu gak pernah saya talkin secara terbuka kecuali di sekitar sini, Kirom ya. Bagian mana? Kiram apa namanya itu? Kiram Park. Ya, gak tahu juga kok bisa di sini. Ya. Dulu kita sembunyiin ya. Saya menyembunyikan ijazah, izin dari guru saya itu udah lama sekali. Ya lumayan lama lah kita bersembunyi dengan penampilan ngajar hadis gitu, ngajar akidah, debat sama Wahabi gitu. Ya, padahal tuh nggak saya banget itu ya. Udah nggak seneng. Makanya sekarang sudahlah kita yang ini aja lah yang kita dalami. Ya. Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir Allah di kolbunya Imam Al-Ghazali. Atas dasar itulah Imam Ghazali kemudian nulis di kitab Ihya, di kitab Kimia Sa'ada, di banyak kitab bahwa menyebut nama Allah itu salah satu yang bisa membuka hijab. Tapi ingat, ketika dibuka hijabnya, nama Allah sendiri itu ada hijabnya. Gitu. Per huruf itu ada hijabnya, bayangkan. Nah ini ilmunya Abah Guru dulu nih, satu huruf itu diurai oleh beliau. Satu huruf itu ada hijabnya Pak. Alif itu ada hijabnya. Makanya aneh jika ada seorang ilmuwan atau kiai mengatakan huruf itu tidak ada makna sampai dia terangkai. Berarti dia nggak mengerti hakikatul huruf. Alif lam mim itu ada maknanya, maka jadi satu ayat. Alif lam ra ya. Apalagi? Alif lam apalagi? Alif lam mim sad, ada ha mim kaf ha ya ain sad. Itu ada maknanya semua. Sayyidina Ali kalau doanya pakai kaf ha ya ain sad. Apa yang diminta jadi. Sayyidina Ali dan riwayatnya sahih. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi As-Saghir ya. Ad-Darimi yang akidahnya agak kurang oke, tapi dia meriwayatkan ini kaf ha ya ain sad. Itu kaf itu ada maknanya sudah. Ya. Ini kaf sudah ada maknanya. Ha udah ada maknanya ya. Dan jika ada habaib yang menentang tentang ilmu huruf, berarti dia sedang menentang datuknya. Sahibul Ratibul Haddad, siapa namanya? Al-Habib? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ini ilmunya, kutubnya para habaib. Dalam kitab Tasbitul Fuad, ya, apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Huruf-huruf ini disebut dengan huruf nuraniyah. Huruf-huruf nuraniyah. Makanya ribat tuh kita kasih nama nuraniyah. Itu bacanya nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Dan dulu para sadah Ba'lawiyah, kan Datuk Kelampayan kan juga masih zuriat, masih sayyid. Al-Idrus ya. Itu kalau mereka zikir, kadang-kadang pakai satu huruf itu. Alif, 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 alif. Bidah gak tuh? Bidah gak tuh zikir begitu? Coba sebelum sampai ke sana. Zikir paling afdal apa? Hadisnya gimana? Afdalu zikri la ilaha. Zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nih, ini zikir paling afdal, benar. Coba, huruf di situ ada berapa? Coba dihitung. La 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar. Ini dalam satu mazhab. Nggak dihitung tasdidnya. Tanpa ada huruf alif, jadi nggak la ilaha illallah? Jadi nggak? Nggak jadi. Coba buang satu huruf. Kita buang nih, ya. Satu huruf la aja. Ini kita buang. Jadi nggak? Nggak jadi dia. Kita hapus ini, ya. Bacanya apa? A ilah illallah. Jadi pertanyaan jadinya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Atau alifnya kita panjangin. Lamnya kita panjangin. Alifnya kita hapus. Jadi begini. La. Maka baca la ilaha illallah. Di saat kita masih sadar, mesti sesuai dengan makharijul hurufnya. La ilaha illallah. Beda kalau sudah jazbah, sudah ekstase. Itu bunyinya apa aja boleh. Ya. Tapi kalau belum, mesti dikembalikan kepada hurufnya. La ilaha illallah. Kan lama-lama tambah kenceng tuh, boleh. Setelah datang halnya. Kalau belum datang halnya nggak boleh. Jadi satu huruf itu penting. Inti dari la ilaha illallah di mana? Apa ayat kursi? Coba ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illa. Nah, coba lihat. Ngantuk gak? Kalau ngantuk kita bubar deh. Coba lihat. Allahu la ilaha illahu. Kalau yang biasa kita zikirkan apa? La ilaha illallah. Kita biasa zikir begitu. Dalam bahasa Arab, lafaz yang ini, ya, lafaz illallah, ini disebut isbat. Apa arti isbat? Gak ada namanya isbat kan? Aman. Isbat itu artinya menancapkan, menetapkan dalam kolbu. Kalau bagi orang belajar talqin, dihentakkan di dalam kolbu, itu diisbatkan. Maka kita kalau waktu talqin masih ingat gak? La ilaha. Nah, ini rahasia. Jadi Allah itu memilihkan illa. Coba baca il. Menghentak ke bawah gak? Illallah. Jadi ketika il itu kita sudah menghunjam ke dalam dada ini. Illallah. Itu namanya isbat. Ya. Isbat. Ya. Itu namanya. Isbat itu ditetapkan, ditancapkan dalam kolbu. Biji apa yang ditancapkan? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering-sering, banyak-banyak, kolbu kita luas, tenang aja. Kolbu itu ranahnya, tanahnya, ruangnya lebih luas daripada Kirom. Lebih luas ini mah nggak ada apa-apanya ini. Lebih luas dari langit dan bumi. Maka dalam hadis qudsi yang maknanya disepakati oleh ahlullah, para wali-wali Allah, ma wasi'ani ardi wala samai. Tidaklah dapat menerima pandanganku, tajalliku, ya, langit dan bumi. Innama wasi'ani qalbi abdil mu'min. Yang mampu menerima cuma kolbu hambaku yang percaya, yang mengisbatkan. Jadi iman itu isbat di kolbu.
Jadi syarat orang talkinnya sukses, dia harus percaya dulu sama gurunya. Bahwa gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak masuk kalimah ke dalam kolbunya. Nah ini isbat namanya. Suatu kali Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid daripada Al-Junaid, kawan daripada Al-Hallaj. Tapi sebenarnya Syibli ini juga belajar kepada Al-Hallaj. Kata Imam Asy-Syibli, dia udah lagi sekarat. Jika aku mati, jangan talkinkan kepadaku kecuali nama Allah, Allah, Allah. Bertanyalah murid-muridnya, ashabnya, sahib-sahibnya, kawan-kawannya. Wahai Tuan Guru, bukankah Nabi katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang sakarat, orang yang mati atau yang telah mati, la ilaha illallah. Kok engkau menyuruh Allah, Allah? Kata beliau, la ilaha illallah itu mainan saya. Saya sudah bersama dia. Ana ma'ahu, saya sudah bersamanya. Udah jangan diganggu, cukup Allah, Allah. Maka dia cuma zikir Allah, Allah. Jadi inti dari la ilaha illallah apa? Lafaz Allah. Namun baca Allah itu kalau tidak ditalkinkan, tidak ada tekniknya, nggak ada rasa juga. Nggak ada rasa juga, karena hurufnya itu ada rahasia, ada cahaya di situ. Satu huruf itu ada rahasia di situ. Nah, nanti kita buka. Coba lihat. Allah. Di ayat kursi dan ayat kedua Ali Imran, Allahnya taruh depan. Allahu la ilaha illahu. Sekarangnya nama Allah diganti dengan huwa. Ya, ini kita benerin dikit deh. Hu. Hu itu, huwau dalam bahasa Arab itu cuma zaidah. Asalnya cuma begini. Atau begini aja. Silakan cari kalau yang pakar bahasa Arab silakan dicek. Apa fungsi waw di situ. Jadi asalnya cuma hu. Nah, hu itu kembali kepada lafaz Allah. Jadi dia balik lagi sini. Apa arti hu? Apa mana hu? Kalau terjemahan biasa apa? Bahasa Inggris he. Cocok logi gitu. Who, he. Cocok apa cocok logi? Ah, udah jawab sendiri deh ya. Who, he. Huwa. Ya. Tapi dari dulu kita bacanya hu. Salah satu wiridan kami yang kami dapat dari kecil itu 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Benar? Suka gak baca itu? Itu orang kalau baca itu pagi dan sore, 70.000 malaikat membersamai dia. Malaikat apa? Malaikat khadamnya hu. Tuh gak tanggung-tanggung lah. Khadamnya hu. Itu malaikat uluyin, malaikat tinggi. Bukan malaikat sufliyin. Bukan malaikat bumi, malaikat langit langsung. Bahkan di atasnya langit langsung kena hu. Lalu apa gerangan yang ada pada lafaz hu? Yang merupakan inti dari kalimat Allah. Ya. Jadi orang baca nama Allah, baca hu itu sama. Allahu, maka ada zikir hu Allah, ada Allahu, benar gak? Ya. Udah ada yang jelasin ini gak sebelumnya? Paman? Belum ya? Tapi saya rasa Abah Guru dulu sudah sering jelasin ini. Ya, kita mengulang lagi apa yang mungkin terpendam, yang sudah lama. Karena beliau sudah lama secara jasadi meninggalkan kita. Tapi insya Allah secara spirit, secara rohani beliau tidak akan meninggalkan. Wali-wali itu, jika dia wafat, dia lebih cepat memberikan madat kepada muridnya dengan izin Allah daripada dia lagi hidup. Lagi hidup dia punya anak, istri,
punya kerjaan, punya bala, punya urusan, punya wirid yang harus dia kerjain. Tapi kalau dia sudah wafat, itu al-madad yang Allah berikan kepada mereka, dijamin dengan lafaz ahyaun inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hubungannya. Jadi hu itu adalah inti daripada lafaz Allah. Jadi kalau diringkas la ilaha illallah, intinya ada pada lafaz Allah. Lafaz Allah intinya ada pada lafaz hu. Atas dasar itulah kenapa zikir la ilaha illallah zikir paling afdal. Karena ada satu huruf ini, hu itu. Coba ambil nafas. Buang. Itu bunyi enggak? Kalau pakai hidung. Buang. Kalau dibunyiin dikasih huruf itu bunyinya apa? Kalau dikasih huruf apa? Alif atau ba atau ta atau ha? Itu apa? Kira-kira yang pas apa? Ha. Maka hu itu salah satu zikir nafasnya manusia. Ya. Jadi jika kita buat apa yang disebut oleh para ulama al-ismul a'zam, nama Allah yang agung, semua nama Allah yang agung itu terkumpul dalam nama Allah. Nama Allah itu kalau orang lagi udah sakaratul maut gak bisa baca nama Allah, gak bisa dia. Maka kita dengar nafasnya, dia baca apa? Di dalam ilmu zikir ini dibunyikan. Itu dibunyikan. Maka percaya atau tidak, membaca hu itu sama dengan baca la ilaha illallah. Tapi bukan pahalanya, maknanya. Karena hu itu adalah inti atau ujung daripada lafaz la ilaha illallah. Kalau orang udah nyampe di ujung, ngapain dia balik gitu. Itu jawaban Imam Asyibli. Jawaban Imam Asyibli. Namun kita berdoa kalau kita wafat semoga dengan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah. Habis itu mau pakai Allahu bebas ya. Yang penting ada syariatnya dulu. Maka kita bagilah la ilaha illallah ini zikir lisan. Ya. Ini lisan. Allah itu qalbu. Hu itu zikir apa? Mau dikasih nama? Ini zikir nafas. Zikir nafas. Coba baca la ilaha illallah kalau masuk WC makruh enggak? Makruh, bener. Kalau lagi sholat kita baca apa masuknya? Allahu Akbar. Kenapa pakai Allah Akbar? Padahal afdhalu dzikri la ilaha illallah. Maka ini untungnya kalau orang tahu nafasnya. Maka dia bisa berzikir dengan nafasnya. Ya, jadi kita ini bisa berzikir tanpa menyebut. Itulah zikirhu. Ya. Oleh Al-Qutub Asy-Syahir Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, beliau mengajarkan zikirhu itu dengan tahan napas. Diambil, lidahnya dikunci, lalu kolbunya baca hu, Allah. Gitu. Apakah itu bid'ah? Enggak. Bid'ah dari mana? Kul huwallahu ahad, ada lafaz huwallah enggak? Coba lihat. Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, huwallah ahad. Ini bisa dibagi satu. Ini zikir sendiri, ini sendiri, ahad sendiri. Ya, ini sudah 3 zikir udah. Ini digabung
udah jadi 4. Digabung lagi. Huwallahu ahad, udah jadi 5. Udah 5 macam zikir sudah. Jadi bagi ahli zikir, ahli rohani, lafaz begini, itu emas semua. Dipretelin satu-satu juga bermakna. Saya punya seorang guru, zikirnya hu itu aja. Hu naik, hu turun, hu naik. Saya ketemu seseorang yang dia terkenal di dunia keartisan, ya, yang suka memberikan hiburan bagi kita, saya nggak usah sebut. Itu zikirnya hu Allah. Tadi udah 5 ya, itu dibalik. Allahu udah 6. Hu ahad udah 7. Tuh, banyak zikir itu bisa. Jadi oleh ahli ilmu zikir, nggak ada di Quran itu yang dibuang. Satu huruf itu bermakna. Satu huruf bermakna. Dan satu huruf itu cahayanya, Masya Allah. Ya. Di antara huruf-huruf itu, yang paling tinggi adalah huruf-huruf yang disebut dalam huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, itu paling tinggi itu. Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad disebut dengan al-huruf an-nuraniyah. Huruf-huruf cahaya. Huruf-huruf cahaya. Dan disebutkan oleh beliau, dulu para sahabat Nabi, kalau mereka dagang, Abdurrahman bin Auf itu seorang kontraktor, juga seorang bisnis. Kalau bawa barang antar negara, dia tulislah semua huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, semua ditulis. Lalu dia berdoa, ya Allah, berkah huruf-huruf cahaya ini, maka jagalah barang-barang kami. Dan itu gak ada barangnya yang terganggu, yang dirusak satupun. Gak ada perompak satupun. Apakah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ngaco, halu? Kan enggak. Itu hakiki. Itu hakiki semua.